akhir zaman nanti. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kembali kita akan hadirkan kajian dan bimbingan bersama guru kita Ustaz Ahmad Zainuddin LC Hafidhahullah Ta'ala, melanjutkan dari pembahasan kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid di pertemuan ke-18 insyaallah di kesempatan kali ini. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan, silahkan di 021 823 6543 atau melalui pesan singkat di 081 9896543. Langsung saja kita menyimak bimbingan dan pelajaran yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkuran ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah pertemuan yang ke-18, dan di dalam pertemuan ini kita memulai membaca bab yang ketiga. Qala al-musannifu al-matan, penulis matan kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, babul khawfi minasyirik, bab takut kepada kesyirikan, bab takut dari kesyirikan. Kemudian penulis matan kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalil yang pertama, wa qaulullahi azza wa jalla innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya dan akan mengampuni apa saja
dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Sebelum kita baca apa yang dijelaskan oleh penulis kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid, maka saya ingin menjelaskan bahwasanya bab ini, bab yang ketiga, ada erat hubungannya dengan bab yang kedua. Jika bab yang kedua adalah berkaitan dengan barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, maka ia akan masuk surga tanpa hisab. Nah, termasuk pengamalan tauhid dengan semurni-murninya adalah takut kepada kesyirikan. Nah, ini yang patut diperhatikan. Barang siapa yang mengamalkan tauhid, maka masuk surga tanpa hisab. Dan termasuk dari pengamalan tauhid dengan semurni-murninya adalah khawatir, seseorang khawatir terperosok ke dalam kesyirikan. Karena dengan dia khawatir terperosok ke dalam kesyirikan, maka dia akan selalu menjaga dari tidak melakukan kesyirikan dan selalu menjaga tauhidnya yang merusak kesyirikannya. Dan juga orang yang takut dirinya terperosok ke dalam kesyirikan akan senantiasa hatinya terus-menerus di atas ketaatan, dan juga anggota tubuhnya terus-menerus di atas ketaatan, yang itu merupakan dari pengamalan tauhid dengan semurni-murninya. Itulah hubungan antara bab sebelumnya, bab yang kedua, dengan bab yang kita baca sekarang ini, bahwa siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, salah satu tandanya dia adalah takut, khawatir dirinya terperosok ke dalam kesyirikan. Dan siapa yang khawatir dirinya terperosok ke dalam kesyirikan, maka dia akan menjauhi kesyirikan tersebut, yang itu adalah merupakan pengamalan tauhid dengan semurni-murninya. Dan dia akan selalu berusaha mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah dan tidak berharap pahala kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kalau orang yang takut kepada dirinya, takut terperosok ke dalam kesyirikan, maka dia akan senantiasa selalu di atas ketaatan, berusaha selalu di atas ketaatan, karena kemaksiatan adalah tanda kekurangan tauhid. Kemaksiatan tanda turunnya iman, turunnya keikhlasan, turunnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hubungan antara bab ini, bab yang ketiga, bab takut dari kesyirikan, dengan bab yang sebelumnya, bab yang kedua, yaitu mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya, akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Taib. Kita sekarang baca apa yang disebutkan oleh penulis kitab Fathul Majid. Wa qala Ibnu Katsir akhbara ta'ala annahu la yaghfiru an yushraka bih, ay la yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa musyrik. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, jadi di sini penulis kitab Fathul Majid membawakan perkataan
Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya. Maksudnya adalah tidak mengampuni untuk seorang hamba yang bertemu dengannya, maksudnya kelak nanti di hari kiamat, dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini mati di atas kesyirikan. Itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mati di atas kesyirikan. Kalau seandainya dia bertobat saat masih hidup, apapun dosanya sampai dosa kesyirikan, maka diampuni dosanya. Tetapi yang tidak diampuni adalah yang mati kemudian dia bertemu dengan Allah dalam keadaan mensyirikkan Allah dan tidak bertobat dari kesyirikan tersebut. Itu yang diancam tidak diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni apa saja selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ai minadz-dzunub liman yasha'u min ibadihi. Allah akan mengampuni dari dosa-dosa apa saja bagi siapa yang dikehendakinya di hamba-hambanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan dosa apapun selain dosa kesyirikan dan dia mati di atasnya, masih ada tiket diampuni dosa oleh Allah bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, fatabayyana bihadhihi al-ayah anna syirka a'zamudz dzunub. Maka jelas dengan ayat ini bahwa syirik adalah dosa paling terbesar. Lianna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa Allah tidak akan mengampuninya bagi siapa yang belum bertobat darinya. Wa ma dunahu minadz-dzunub fa huwa dakhilun tahta al-masyiah. Dan apa saja selain itu, apa saja dosa-dosa selain itu, maka dia dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk ke dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dosa apapun selain dosa kesyirikan yang seorang hamba membawanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada kemungkinan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a ghafarahu liman laqiyahu bih wa in syaa'a 'adzabahu bihi. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya bagi siapa yang bertemu dengannya dengan dosa tersebut. Dan jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya bagi siapa yang membawa dosa tersebut ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Asal tidak dosa syirik aja, maka di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menginginkan, Allah akan ampuni, langsung masuk ke dalam surga. Allah menginginkan, Allah akan siksa dulu, tapi nanti Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Asal dosa selain syirik. Nah, ini yang membuat kita takut ya kepada dosa kesyirikan. Takut diri kita terperosok ke dalam kesyirikan. Wa dzalika yujibu lil 'abdi shiddatul khaufi atau shiddatal khaufi minasyirki alladhi hadza sya'nuhu 'indallah. Dan ini mengkonsekuensikan, yaitu mengakibatkan untuk seorang hamba sangat takut dari kesyirikan yang keadaannya seperti ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu aqbahul qabih wa azlamudz zulm. Kenapa sih dosa syirik tidak diampuni? Karena dia adalah dosa paling buruk, dosa paling zalim, wa tanaqqusun li rabbil alamin, dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, wa sarfu khalisi haqqihi li ghairihi. Karena yang namanya dosa kesyirikan
Mengapa dia tidak diampuni oleh Allah? Karena dia adalah dosa paling buruk, kezaliman paling zalim, dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan memalingkan hak Allah yang paling istimewa kepada selain Allah. Wa adlu ghairihi bihi, dan memalingkan kepada selain Allah dengan apa-apa yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab mengapa syirik tidak diampuni dosanya oleh Allah bagi siapa yang mati di atasnya. Karena dia merendahkan Allah, karena dia memalingkan hak Allah yang paling istimewa kepada selain Allah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, thumma alladhina kafaru birabbihim ya'dilun. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 1, kemudian orang-orang kafir mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya memalingkan ibadah yang itu merupakan hak paling istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah. Jadi ingat itu baik-baik ya. Kenapa dosa syirik tidak diampuni oleh Allah bagi siapa yang mati di atasnya? Karena dosa syirik tanaqqusun li rabbil alamin, merendahkan Tuhan semesta alam. Yang kedua, karena sarfu khalisi haqqihi li ghairihi, memalingkan hak paling istimewa yang dimiliki oleh Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa li'annahu munaqidun lil maqsudi bil khalqi wal amri, munafin lahu min kulli wajh. Sebab yang lain adalah karena perbuatan syirik bertentangan dari maksud penciptaan dan perintah. Kita ini kan diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah yang dimaksud adalah mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu untuk mentauhidkanku. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, hanya untuk Allah dalam menjalankan ketaatan. Itu tujuan dan maksud dari penciptaan makhluk. Nah, perbuatan kesyirikan bertentangan dengan tujuan ini. Makanya dia tidak diampuni dosanya jika seseorang mati di atasnya dan belum bertobat darinya. Munafin lahu min kulli wajh, bertentangan dari maksud penciptaan tersebut dari segala sisi. Wa dzalika ghayatul mu'anadah li rabbil alamin. Dan itu berarti adalah puncak penentangan terhadap Allah, Tuhan yang memelihara alam semesta. Wal istikbar an ta'atih, dan menyombongkan diri dengan tidak mau mentaatinya. Wa dzullah, dan menyombongkan diri dengan tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyad li awamihir alladhi la salaha lil alam illa bidzalik, dan menyombongkan diri dengan tidak mau taat atas perintah-perintah Allah, yang mana kebaikan alam semesta tidak mungkin didapat kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Famata khala minhu wa qamatil qiyamatu kama qala sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, rawahu Muslim. Maka kapan saja maksud dari penciptaan makhluk tidak dikerjakan, maka
dibangkitkanlah kiamat. Oh, ternyata pantas memang ya, mengapa dosa syirik tidak diampuni oleh Allah jika orang mati di atasnya. Karena dosa syirik adalah bertentangan, sangat bertentangan dengan tujuan penciptaan makhluk dan perintah Allah Subhanahu wa taala dari penciptaan makhluk tersebut, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengerjakan kesyirikan, dia itu berarti sedang menantang Allah, sedang ngeyel terhadap Allah, sedang menyombongkan diri menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dosa syirik pelakunya yang mati di atasnya tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai tidak diucapkan lagi di bumi Allah Allah, hadis riwayat Muslim. Artinya sampai tidak ada lagi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita ringkas apa yang sudah kita pelajari tadi, bahwa mengapa dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika orang mati di atasnya. Yang pertama, karena dosa syirik merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, karena dosa syirik memalingkan hak paling istimewa yang dimiliki oleh Allah kepada selain Allah. Yang ketiga, karena dosa syirik orang menentang Allah. Ya, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah, menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan mereka akhirnya tidak diampuni dosanya jika mati di atas kesyirikan. Nah, kemudian ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum, penulis kitab Fathul Majid rahimahullah berkata, wa li anna syirka tashbihun lil makhluqi bil khaliqi ta'ala wa taqaddasa fi khasaisil ilahiyah. Sebab yang keempat, mengapa dosa syirik tidak diampuni bagi siapa yang melakukannya dan mati di atasnya? Karena kesyirikan adalah menyamakan makhluk dengan sang Khaliq, sang pencipta. Maha tinggi dan maha suci Allah. Dari penyamaan tersebut, di dalam hal-hal yang khusus dimiliki oleh Allah, yaitu berupa ibadah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah adalah hak yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memilikinya ibadah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dipalingkan kepada selain Allah, ya disinilah Allah murka sekali. Allah marah sekali. Karena itu hak khusus milik Allah. Makanya orang yang melakukan kesyirikan dalam ibadah dan mati di atasnya belum bertobat, lalu dia bertemu dengan Allah, maka tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ahibati hafizakumullah taala. Kemudian penulis mengatakan, min milkid dhur wan nafa' wal 'ata wal man' alladhi yujibu ta'alluqud du'a. Seperti kepemilikan terhadap pemberian mudarat, pemberian manfaat, pemberian atau penahanan yang mengkonsekuensikan tergantungnya doa, wal khawfi wal raja'i wat tawakkuli wa anwa'il ibadati kulliha billahi wahdah. Dan juga rasa takut, rasa harap, rasa tawakal, dan seluruh macam jenis ibadah
kepada Allah semata. Artinya apa? Di dalam dosa kesyirikan, maka siapa yang melakukan kesyirikan, maka dia berarti menyamakan makhluk dengan Allah di dalam perkara ibadah. Penjelasannya adalah Allah lah yang memiliki manfaat. Allah lah yang mampu menahan mudarat. Allah lah satu-satunya yang maha pemberi. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menahan, tidak memberi. Jika Allah tahan, tidak akan ada yang bisa memberi. Maka ini semua mengkonsekuensikan seseorang saat berdoa hanya kepada Allah. Rasa takut, rasa harap, bertawakal, dan seluruh macam-macam ibadah hanya dengan Allah, hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Faman 'allaqa dzalika bimakhluqin faqad syabbaha bil khaliq. Maka siapa yang menggantungkan itu semua dengan seorang makhluk, maka sungguh dia menyamakan makhluk tersebut dengan Allah yang Maha Pencipta. Wa ja'ala man la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyuran syabihan biman lahul hamdu kulluh. Dan berarti dia sudah menjadikan siapa saja yang tidak memiliki untuk dirinya bisa menahan mudarat, dan juga tidak memiliki untuk dirinya bisa memberikan manfaat, dan juga tidak memiliki untuk dirinya menahan kematian, menahan kehidupan, ya, menahan kebangkitan, maka berarti dia menjadikan, ya, serupaan dengan Allah yang memiliki segala macam pujian seluruhnya. Walahul khalqu kulluh, yang memiliki segala macam penciptaan seluruhnya. Walahul mulku kulluh, yang memiliki segala macam kekuasaan seluruhnya. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, dan seluruh perkara dikembalikan sekehendak Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Wa biyadihil khairu kulluh, dan dengan tangannya atau di tangannya kebaikan seluruhnya. Fa azammatul umuri kulluha biyadihi subhanahu wa marji'uha ilaih. Maka seluruh ketetapan perkara seluruhnya di tangan Allah, Maha Suci Allah. Ya. Kembali seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a kan wa ma lam yasha' lam yakun. Fama syaa'a kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang dikehendaki Allah akan terjadi. Apa saja yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. La mani'a lima a'ta. Tidak ada yang sanggup menahan siapapun dia dari apa yang Allah berikan. Wala mu'tiya lima mana', dan tidak ada yang bisa memberi siapapun dia terhadap apa yang Allah tahan. Alladzi idza fataha lin-nasi rahmatan fala mumsika laha. Allah lah yang apabila membukakan untuk manusia rahmat, kasih sayang, maka tidak ada yang bisa menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih, dan apa saja yang menahannya maka tidak ada yang bisa memberikannya setelah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim, dan Allah lah yang maha perkasa, maha bijaksana. Fa aqbahu tashbihi tashbihul ajizil faqiri bidzati bil qadiril ghani bidzat. Maka seburuk-buruk penyerupaan adalah menyerupakan makhluk yang lemah, yang miskin zatnya dengan yang maha kuasa, yang maha kaya zatnya. Inilah buruknya kesyirikan. Inilah sebab mengapa kesyirikan tidak diampuni dosanya jika pelakunya mati di atas kesyirikan
dalam dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang keempat berarti. Ini buruk kesyirikan. Ini yang membuat kita akhirnya khawatir diri kita terperosok ke dalam kesyirikan. Karena tidak diampuni dosanya. Orang yang mati di atasnya dan belum bertobat darinya, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tidak diampuni tadi, dia adalah tanaqqusun li rabbil alamin, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sarfu khalisi haqqihi li ghairihi, memalingkan haknya yang paling istimewa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu bertentangan dengan perintah dan tujuan dan maksud dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap para makhluk. Yang keempat, yaitu menyerupakan zat yang lemah, yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa dengan Allah yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang apabila menginginkan sesuatu maka pasti terjadi, yang jika tidak menginginkan sesuatu tidak akan pernah terjadi. Ini adalah penyerupaan yang sangat buruk dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, taib. Kemudian ahibatil muslimun, a'afanillah wa iyyakum. Wa min khasa'isil ilahiyah al-kamalul mutlaq min jami'il wujuh alladhi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh. وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. Kemudian penulis kitab Fathul Majid, Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah berkata, dan termasuk hal-hal yang khusus dari ibadah-ibadah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi. Tidak ada kekurangan di dalamnya sama sekali. Dan itu mengkonsekuensikan, artinya Allah itu maha sempurna. Tidak ada aib sama sekali. Tidak ada kekurangan sama sekali. Sedikit pun tidak ada. Allah maha tinggi, Allah maha sempurna, Allah maha bijaksana, maha perkasa. Ya, ini semua mengkonsekuensikan, mengakibatkan bahwa ibadah seluruhnya hanya milik Allah semata. Pengagungan, rasa takut dibarengi dengan pengetahuan terhadap yang ditakuti. Doa, rasa harap, rasa ingin menuju, rasa tawakal, sifat tawakal, taubat, minta tolong, kecintaan paling tinggi, penghinaan paling rendah, seluruhnya itu wajib, baik secara akal, syariat dan fitrah manusia, hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tidak boleh, baik secara akal, syariat atau fitrah manusia, diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita tahu kenapa kita beribadah hanya kepada Allah. Karena Allah maha kuasa dan selain Allah tidak maha kuasa. Allah maha pencipta satu-satunya dan selain Allah tidak maha pencipta. Allah maha pengatur satu-satunya, selain Allah tidak mengatur. Nah, itu dia. Kemudian penulis mengatakan, "Faman fa'ala syai'an min dzalika li ghairihi
faqad syabbaha dzalikal ghaira biman la syabiha lahu wa la mathila lahu wa la nidda lahu wa dzalika aqbahu at-tashbih wa abtaluhu. Maka barang siapa yang melakukan hal-hal tersebut ditujukan kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menyamakan selain Allah dengan zat yang tidak ada kesamaan untuknya, tidak ada permisalan dengannya, tidak ada sekutu untuknya. Dan ini adalah penyamaan yang paling buruk, penyamaan yang paling batil yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Ya, jadi orang kalau bertauhid itu bangga dia memiliki Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Fa li hadhihi al-umur wa ghairiha akhbara Subhanahu wa taala annahu la yaghfiruhu ma annahu kataba ala nafsihi ar-rahmah. Hadza ma'na kalam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Karena perkara inilah dan selainnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan Allah tidak mengampuninya. Padahal Allah menuliskan atas dirinya sendiri kasih sayang. Tapi karena saking dosa, karena kesyirikan dosa paling buruk, paling keji, paling kurang ajar, maka Allah tidak mengampuninya. Nah, ini adalah makna dari perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Taib. Kemudian ahibatil muslimun, afanillahu wa iyyakum. Kita lanjut. Penulis kemudian mengatakan, wa fil ayati raddun 'alal khawarijil mukaffirin bidzunub wa 'alal mu'tazilatil qailina bi anna ashabal kabairi yukhalladuna fin nar wa laysa 'indahum bimu'minina wala kuffar. Di dalam ayat ini terdapat bantahan, sanggahan terhadap keyakinan kaum Khawarij yang mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa. Menurut kaum Khawarij, pelaku zina, minum khamar, berjudi, makan harta riba, ini adalah orang kafir, keluar dari agama Islam menurut orang Khawarij. Begitu juga kaum Mu'tazilah yang berpendapat bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar mereka kekal abadi di dalam neraka. Dan mereka tidak dinamai sebagai seorang yang beriman, tidak dinamai juga sebagai seorang yang kafir. Yang penting kekal abadi dalam neraka. Ya. Ini keyakinan menyimpang dari kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Adapun Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar mukminun bi imani wa fasiqun bi kabiratihi. Dia beriman karena ada asal iman di dalam hatinya dan tidak keluar dari keimanan, tidak keluar dari keislaman, tetapi dia fasik dengan dosa besar yang dia lakukan, berkurang keimanannya sesuai dengan dosa yang dia kerjakan, tapi tidak keluar dari agama Islam. Nah, itu pendapat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Taib. Penulis kemudian mengatakan, wala yajuzu an yuhmala qawluhu wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha 'ala at-ta'ib fa inna at-ta'iba minasy-syirki maghfurun lah. Kama qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an. Fa huna 'ammama wa atlaq li'anna al-murada bihi at-ta'ib wa hunaka khassa wa 'allaq li'anna al-murada bihi man lam yatub. Hadha mulakhasu qawli Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Nah, ketika kita sudah membicarakan Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya, lalu kita membicarakan sekarang Allah akan mengampuni apa saja dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Apa saja dosa
selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Kata penulis, ayat ini tidak boleh dibawakan kepada orang yang bertobat. Apa maksudnya? Jadi Allah akan mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendakinya, itu maksudnya adalah orang yang bertobat Allah akan ampuni ya dosanya. Maka kita katakan tidak, bukan itu yang dimaksud kata penulis kitab Fathul Majid. Karena orang yang bertobat dari kesyirikan diampuni dosanya. Kalau dia bertobat sebelum meninggal diampuni dosanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Di dalam ayat ini, Az-Zumar ayat 353, Allah mengumumkan dan memutlakkan, membebaskan ya, bahwasanya yang dimaksud pada ayat ini adalah orang yang bertobat kepada Allah akan diampuni dosanya walaupun dosa kesyirikan. Sedangkan pada ayat surat An-Nisa ayat 48 kemudian ayat 116 tadi, Allah mengkhususkan dan Allah menggantungkan, karena yang dimaksud adalah orang yang belum bertobat. Maksudnya siapa yang mati dari kesyirikan dan tidak bertobat, maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Maksudnya adalah Allah akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan jika dia bertobat sebelum matinya, dan Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan jika dia mati di dalam kesyirikan dan belum bertobat dari kesyirikan Dan adapun ayat yang lanjutan ayat, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang dikehendakinya. Maksudnya di sini adalah orang yang meninggal di atas dosa selain kesyirikan dan belum bertobat dari dosa tersebut, maka di bawah kehendak Allah. Apakah Allah ingin ampuni? Itu kehendak Allah. Apakah Allah ingin siksa? Itu kehendak Allah. Dan tidak bisa ayat ini yang berbunyi Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya, tidak bisa dibawakan kepada orang yang bertaubat. Enggak bisa dibawakan kepada orang yang bertaubat. Nah, kemudian di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah. Ya, sebelum kita lanjutkan. Faedahnya adalah apa itu maghfirah? Maghfirah ya, karena kan di dalamnya yaghfiru. Innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak memberikan maghfirah. Apa itu maghfirah? Maghfirah ada 3 makna. Yang pertama, satrudz dzunub. Allah akan menutupi aib dosa. Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib dosa. Itu arti maghfirah yang pertama. Karena secara bahasa ghafara artinya satara, ghufrun sitrun artinya penutup. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tahun ke-8 Hijriah menaklukkan kota Mekah, beliau kemudian tawaf dengan menaiki onta, wa ala ra'sihil mighfar, dan di atas kepala beliau ada mighfar, penutup kepala perang. Ya, ini. Arti maghfirah yang kedua adalah penghapusan dosa-dosa seluruhnya tanpa tersisa. Ya, penghapusan dosa-dosa seluruhnya tanpa tersisa. Dan yang dihapuskan di sini adalah siksanya nanti kelak di akhirat. Adapun pendapat yang lebih kuat, pencatatannya di buku catatan amalnya masih ada. Yang dihapuskan adalah siksanya kelak di akhirat. Bismillah.
Dan inilah tadi yang dimaksud dalam surah Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah memberikan maghfirah atas seluruh dosa seluruhnya. Maghfirah artinya dihapuskan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga dari maghfirah, ghafara yaghfiru, ghufrun, ya, maghfirah, maka maknanya adalah Allah menggantikan dosanya dengan pahala jika dia bertobat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, mereka lah orang-orang yang digantikan dosa mereka dengan pahala. Nah, itu tiga makna dari maghfirah, ya. Ini faedah, ya. Kemudian faedah yang lain juga adalah yang belum disebutkan oleh penulis kitab Fathul Majid, yaitu bahwa ayat yang berbunyi tadi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya atau innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang mensyirikkannya di sini masuk dosa syirik akbar, syirik asghar. Masuk, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Lianna an yushraka ini adalah masdar, predikat, dan sebelumnya penafian. Predikat sebelumnya apa? Penafian. Apabila al-masdar fi siyaqin nafi tadullu 'ala al-umum. Masdar, predikat di dalam bentuk penafian menunjukkan kepada keumuman. Apa itu keumuman? Artinya seluruh jenis kesyirikan, mau syirik besar, syirik kecil, yang mati di atasnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika belum bertobat darinya ketika meninggal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu beberapa faedah dari yang belum disebutkan oleh penulis. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pendapat yang lebih kuat bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik yang mati di atasnya. Ini syirik akbar saja atau syirik akbar dan asghar? Maka jawabannya, pendapat yang lebih kuat adalah syirik akbar dan asghar. Syirik akbar dan asghar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa syirik akbar saja yang tidak diampuni. Karena semua pengucapan syirik di dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Ma'idah ayat 70-71, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang mensyirikkan Allah, maka telah diharamkan atasnya neraka, dan tempatnya telah diharamkan atasnya surga, dan tempat yang paling pantas adalah neraka, dan dia tidak ada penolong pun sama sekali. Maka ini hanya berlaku pada syirik akbar, kata para ulama. Sebagian yang mengatakan bahwa yang tidak diampuni adalah orang yang mati di atas syirik akbar saja. Adapun syirik asghar maka masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini khilaf
di antara para ulama rahimahumullahu taala, ya, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga kebanyakan para ulama dakwah mengatakan bahwa ketika Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya, maka maksudnya di sini adalah syirik akbar dan syirik asghar, karena menunjukkan kepada keumuman. Ya, menunjukkan kepada keumuman. Berarti siapa yang mati di atas syirik akbar, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga siapa yang mati di atas syirik asghar, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma mereka berpendapat bahwa syirik asghar mereka ada yang mengatakan masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas itu khilaf di antara para ulama rahimahullah pada ayat ini. Nah, ahibatul muslimun, a'afanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit dari apa yang disebutkan oleh penulis, ya, karena penjelasannya sedikit aja ini. Wa qala al-Khalil, atau sebelum itu saya ingin menegaskan lagi biar tidak bingung, ya. Ustadz, apakah syirik asghar termasuk dari yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika seseorang mati di atasnya? Perhatikan, jadi hukum pelaku syirik asghar, para ulama bersepakat bahwa yang melakukan syirik asghar tidak keluar dari agama Islam dan tidak dikekalkan di dalam neraka. Nah, ini mereka sepakat, tidak keluar dari agama Islam, tidak dikekalkan dalam neraka. Seperti misalkan orang riya di dalam ibadah, ingin dilihat agar dipuji, agar disanjung saat beribadah, lalu dia mati di atasnya, belum sempat taubat. Ini kan berarti dia melakukan syirik asghar dan mati di atasnya. Maka para ulama bersepakat bahwa pelaku syirik asghar tidak keluar dari agama Islam dan tidak dikekalkan di dalam neraka. Tetapi apakah ia di bawah kehendak Allah untuk diampuni atau tidak jika dia belum bertobat dari syirik asghar tersebut? Seperti pelaku dosa besar, ya, seperti pelaku dosa besar. Maka ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa siapa yang mati di atas syirik asghar, dia di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki mengampuninya, Allah akan ampuni. Apabila Allah menghendaki tidak mengampuninya, Allah akan siksa dia. Tetapi dia tidak akan keluar dari agama Islam dan tidak kekal di dalam neraka. Pendapat yang kedua adalah dia diancam siksa oleh Allah, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tadi tidak kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah, sekarang kita masuk kepada dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis, yaitu surat Ibrahim ayat 35. Qala musannifu matni kitab tauhid, berkata penulis kitab tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu wa qala al-Khalilu alaihi salam wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Dan Al-Khalil alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, berkata
jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah asnam. Berkata penulis kitab Fathul Majid, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah, as-sanamu ma kana manhutan ala surah wal wathanu ma kana mawdu'an ala ghairi dhalik. Wa dzakarahu at-Tabari an Mujahid. Yang namanya asnam jamak dari sanam. Sanam artinya adalah berhala yang berbentuk makhluk hidup. Sedangkan wathan adalah yang berhala tidak dalam bentuk makhluk hidup. Disebutkan penjelasan ini oleh Imam Mujahid dan disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Qultu, Syekh Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh berkata, waqad yusamma sanamu wathanan kama qala al-Khalil innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Dan terkadang sonam juga dinamakan wathan. Ya, sonam dalam bentuk makhluk hidup, ada matanya, ada hidungnya, ada tangannya, ada kakinya. Wathan tidak dalam bentuk makhluk hidup, berhala yang tidak dalam bentuk makhluk hidup. Tetapi terkadang sonam dikatakan juga wathan. Ya, wathan dikatakan juga sonam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya penggunaan katanya bisa dua-duanya. Yang aturannya sonam itu berhala yang dalam bentuk makhluk hidup. Wathan berhala yang tidak dalam bentuk makhluk hidup. Tapi terkadang dalam Al-Quran bisa juga dikatakan wathan yang berhala yang dalam bentuk makhluk hidup. Seperti dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Sesungguhnya kalian beribadah kepada selain Allah, ya, yaitu berupa awthan, wathan, berhala-berhala, ya, berhala-berhala dalam bentuk makhluk hidup, dan kalian menciptakan kedustaan. Wa yuqal innal wathana a'am wa huwa qawi fal asnam wa awthan kama anna al qubur awthan. Dan ada yang mengatakan bahwasanya wathan itu adalah segala macam bentuk berhala, dan ini pendapat yang lebih kuat. Baik berhala yang berbentuk makhluk hidup itu disebut wathan, atau kuburan-kuburan yang diibadahi yang tidak berbentuk makhluk hidup, ya, dijadikan berhala-berhala, itu juga disebut wathan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qauluhu wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan di dalam ayat tadi disebutkan Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah asnam, ai ij'alni wa bunayya fi janibin an ibadatil asnam wa ba'id bainana wa bainaha. Ya, maksudnya adalah jadikan aku dan anak keturunanku pada satu sisi jauh dari menyembah asnam, berhala-berhala, dan jauhkan kami dari berhala-berhala tersebut. Wa qad istajaba Allah taala du'a'ah. Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim ini. Wa ja'ala bainahu banihi anbiya'a wa jannabahum ibadatul asnam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak cucu Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai para nabi, dan menjauhkan mereka dari menyembah berhala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau ini adalah bapaknya para nabi. Kenapa? Karena seluruh nabi kecuali Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, dan Saleh, serta Harun dan Lut, itu selainnya dari para nabi dan para rasul adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Saya runut ya. Yang pertama Adam bukan, karena lebih dahulu. Idris lebih dahulu, Nuh, ya, kemudian Hud, Saleh, ya, kemudian Lut. Sekitar 6. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Lut. 6 nabi saja yang bukan dari anak cucu Nabi Ibrahim.
karena mereka lebih dahulu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun selainnya, ya, seperti misalkan Abi Syuaib, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Zulkifli, Ilyasa, kemudian Ismail, kemudian Nabi Muhammad SAW, Harun, Ilyas, Yunus, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya. Seluruhnya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya beliau disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Allah menjadikan anak cucu Nabi Ibrahim sebagai para nabi dan menjauhkan mereka dari menyembah berhala. Kemudian ahibatul muslimun, afanillah wa iyyakum. Waqad bayyana ma yujibul khauf min dzalika biqaulihi rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah menjelaskan apa yang mengakibatkan wajib khawatir terhadap kesyirikan, terhadap menyembah berhala. Ketika beliau berkata dalam surat Ibrahim ayat 36, wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala ini telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Fa innahu huwal waqi'u fi kulli zaman. Itulah yang terjadi realitinya di setiap zaman. Fa idza 'arafa al-insanu anna katsiran waqa'u fi syirkil akbar wa dhallu bi ibadatil asnam aujaba dzalika khawfuhu min an yaqa'a fi ma waqa'a fihi al-katsir min asy-syirki alladzi la yaghfiruhu Allah. Maka jika seorang manusia mengetahui bahwa kebanyakan orang-orang terperosok dalam dosa syirik akbar dan menyimpang dengan menyembah berhala-berhala, maka ini mengakibatkan rasa khawatir seseorang terperosok ke dalamnya sebagaimana orang-orang yang banyak terperosok ke dalamnya, yaitu ke dalam dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam saja, bapaknya para nabi, beliau khawatir anak cucu beliau terperosok ke dalam kesyirikan sebagaimana kebanyakan manusia terperosok ke dalam kesyirikan. Ini yang menyebabkan kita khawatir, ya, terperosok ke dalam kesyirikan, karena banyak orang terperosok ke dalam kesyirikan. Maka sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam khawatir anak cucunya terperosok ke dalam kesyirikan sebagaimana kebanyakan manusia terperosok ke dalam kesyirikan, maka kita pun juga khawatir diri kita terperosok ke dalam kesyirikan. Berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, dan Ibrahim At-Taimi adalah seorang ulama. Ibrahim At-Taimi, seorang ulama abad ke-3 Hijriyah, ya. Ya, abad kedua Hijriah. Ya, beliau termasuk tabi'i. Abad pertama Hijriah, maka wafat pada tahun 95 Hijriah. Beliau termasuk tabi'i. Ibrahim bin Yazid bin Syarik At-Taimi rahimahullahu taala berkata, "Wa man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim?" Siapakah yang merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Kalau Nabi Ibrahim seperti itu khawatirnya anak cucunya terperosok ke dalam kesyirikan sebagaimana kebanyakan manusia terperosok ke dalam kesyirikan, maka tidak ada yang boleh merasa aman, ya, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam khawatir terperosok ke dalam kesyirikan. Ini perkataan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Ibnu Abi Hatim. Fala ya'manul wuqu'u fi syirki illa man huwa jahilun bih. Maka tidak ada yang merasa aman, ya'manul wuqu'u fi syirk, tidak ada yang merasa aman terperosok ke dalam kesyirikan kecuali orang yang bodoh dengan kesyirikan tersebut. Wa bima yukhallisuhu minhu, dan bodoh dengan apa yang menyelamatkan dirinya darinya. Minal ilmi billah wa bima ba'atsa bihi rasulahu min tauhidih wan nahyu 'anil syirki bihi, yaitu berupa
mengilmui tentang Allah dan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala utus para rasulnya dengannya, yaitu berupa tauhidnya dan larangan Allah Subhanahu wa taala dari mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Nah, ini cukup kiranya kita masuk kepada sesi pertanyaan. Berarti pada pertemuan ini kita sudah 2 dalil yang kita pelajari tentang bab khawatir terhadap kesyirikan. Wallahu alam. Saya kembalikan acara kepada Akhi Ari hafizahullahu taala. Naam. Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz kembali meluangkan waktu menyampaikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung via telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu dari hamba Allah di Cikarang yang bertanya sebagai berikut, Ustaz. Dahulu kala semasa saya dan suami belum belajar pernah dikasih jimat oleh temannya. Kemudian seiring waktu saya buang tanpa dihancurkan sesuai dengan syariat. Lalu dari jimat tersebut saya dicintai oleh jin karena pernah kerasukan berkali-kali. Dan saya pernah dikasih lidi sama teman suami buat jaga-jaga karena kondisi saya dulu sedang hamil. Lalu saya nggak percaya dan saya buang di jalan. Apakah Allah akan menerima taubat saya dan caranya bagaimana agar Allah menerima taubat saya? Ya Ustaz. Syukran, barakallahu fiik. Silahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Adapun jawaban atas pertanyaan tersebut adalah seluruh dosa cara bertaubatnya dengan mengumpulkan 5 syarat taubat. Yang pertama, taubatnya harus ikhlas hanya karena Allah. Hanya ingin pahala dari Allah, hanya ingin maghfirah dari Allah. Tidak ada dorongan apapun dari taubat tersebut. 1. Yang kedua, kecuali hanya ingin pahala dari Allah. 2. At-taubah an-nadam. Orang yang bertaubat maka dia wajib untuk menyesal atas perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Apapun dosanya. Baik itu dosa paling besar, kesyirikan, atau dosa di bawah kesyirikan dari dosa-dosa besar lainnya. Yang ketiga, memutuskan dosa tersebut pada saat dia bertobat. Tidak dia tunda-tunda, memutuskan dosa tersebut pada saat dia bertobat. Dia tidak ada lagi berkaitan dengan kesyirikan, praktek-praktek kesyirikan, jimat-jimat atau yang semisalnya. Kemudian yang keempat, dia bertekad untuk tidak melakukan kesyirikan lagi. Dia bertekad untuk tidak melakukan kesyirikan. Yang kelima adalah dia mengerjakan taubat tersebut sebelum hari kiamat, sebelum matahari terbit dari barat, atau sebelum meninggal dunia, sebelum nafas di tenggorokan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharqir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama dia tidak yugharqir, yaitu tidak nafasnya di tenggorokan. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami akan merajakan dari pesan singkat. Assalamualaikum, dari hamba Allah di Malang yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara agar orang tua saya bisa menjauhi perbuatan kesyirikan? Saya sudah berusaha mencoba mulai dari berbicara dengan halus dan sopan agar
orang tua menjauhi perbuatan datang ke dukun dan ritual-ritual yang disyaratkan. Saya sudah mendoakan juga kepada Allah agar orang tua saya dapat jauh dari perbuatan kesyirikan. Namun sampai sekarang orang tua masih enggan juga untuk menjauhi perbuatan tersebut, Ustaz. Jazakallahu khairan atas nasihat dan jawabannya, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Dan adapun jawaban atas pertanyaan tersebut adalah biasanya seseorang melakukan perbuatan dosa, baik itu kesyirikan atau dosa-dosa lainnya, maka ada beberapa sebab yang menyebabkan dia melakukan dosa tersebut. Salah satunya adalah dia tidak mengetahui apakah itu dosa atau tidak. Maka cara yang pertama yang wajib kita lakukan adalah kita mengenalkan kepada orang tua atau orang yang ingin kita dakwahi tentang hakikat dosa tersebut. Kalau dosa tersebut adalah dosa kesyirikan, kita kenalkan bahwa kesyirikan itu adalah begini. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Menjadikan sekutu bagi Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka terangkan pelan-pelan kepada orang tua tentang hakikat pengertian kesyirikan sehingga orang tua paham, ya. Kemudian yang kedua, biasanya orang melakukan dosa diakibatkan karena tidak tahu hukum dari perbuatan dosa tersebut. Maka harus dijelaskan bahwa ini adalah perbuatan dosa dan hukumnya haram, dan perbuatan dosanya dosa paling besar. Dijelaskan apa itu haram, yaitu apa saja yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan siksa bagi siapa yang mengerjakannya dengan sengaja secara mutlak. Dijelaskan tentang hukum dosa melakukan kesyirikan sehingga seseorang akhirnya menjauhi dosa kesyirikan tersebut. Yang ketiga yang harus dia lakukan adalah yaitu menjelaskan buruknya, bahayanya, beratnya dosa yang dia lakukan, baik itu kesyirikan atau dosa-dosa lainnya. Sebutkan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang buruknya dan bahayanya dosa kesyirikan. Sebutkan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang buruknya dosa dan bahayanya dosa kesyirikan. Ya. Kemudian setelah itu kita jelaskan semua, maka kita jelaskan tentang tauhid, kebalikan dari kesyirikan, dan keutamaan orang yang bertauhid, sehingga beliau akhirnya terlepas dari kesyirikan dan hanya mentauhidkan Allah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu semua kita lakukan, jangan lupa kita berdoa kepada Allah, menyandarkan hasil hanya kepada Allah. Ma'alaina illal balagh. Nah, begitu tahapan-tahapan seseorang mendakwahi keluarga, terutama orang tua, dalam perihal menjauhi kesyirikan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pertanyaan Ummu Gumaisyah di Sumedang yang bertanya, Bismillah Ustaz, apakah termasuk hal yang termasuk dalam kesyirikan jika kita berkata atau mengungkapkan usaha tidak akan mengkhianati hasil? Mohon penjelasannya, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebenarnya perkataan ini tidak mengapa asalkan ada tambahannya. Tidak mengapa asalkan ada tambahannya. Karena perkataan ini hampir sama dengan surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjuang di jalan kami, ada usaha, sungguh kami akan benar-benar beri petunjuk kepada jalan-jalan kami. Innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah
senantiasa selalu bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi di situ ada usaha, dan setiap usaha maka tidak mengkhianati hasil, tetapi dengan izin Allah. Nah, itu tambahannya. Usaha tidak mengkhianati hasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak takabur, merasa ujub, bangga dengan usaha kita. Ya. Tetapi tetap kita berusaha. Jangan takabur dengan usaha kita, dan juga jangan enggak usaha. Berusahalah dan sandarkan hasil usaha kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Jika Allah ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang belum menimpamu karena belum takdirnya Allah, belum ditetapkan oleh Allah, maka tidak akan pernah menimpamu. Apa yang sudah menimpamu karena memang sudah ditetapkan Allah, tidak akan pernah bisa meleset darimu. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan beralih untuk memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin menghubungi kami via telepon secara langsung di layanan telepon 0218236543. Silakan telepon yang pertama. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Di mana? Atau tidak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Di mana? Nama orangnya? Ya, silahkan Pak. Tapi itu bawa kami. Ya. Bapak terputus-putus, kamu tutup dulu, mohon maaf. Nanti dicoba menghubungi kami lagi ya, supaya nanti sinyalnya jelas. Kemudian kami berikan kesempatan untuk telepon yang selanjutnya di 0218236543. Assalamualaikum, Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul ya, di Medan, silakan pertanyaannya. Iya Pak Ari, izin bertanya Ustaz. Ada kawan saya Ustaz bertanya kepada saya nggak bisa jawab bukan. Jadi bagaimana orang-orang yang di sekitar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti paman beliau yang telah susah payah memperjuangkan agama Islam ini, kemudian orang tuanya, apakah ini termasuk orang-orang yang di dalam neraka tidak kekal Ustaz? Itu Karena kawan saya ini bilang kita saja berbuat baik kepada sesama manusia di dunia ini, manusia itu aja pasti berbuat baik kepada kita, katanya gitu kan. ya. Jadi apalagi nanti di akhirat Allah pasti akan mengampuninya gitu. Jadi yang saya tanyakan, apakah di sekitar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk yang tidak kekal di neraka Ustaz? Ya baik, terima kasih. Terima kasih, semoga bertambah ilmu kami Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ketika kita berbicara tentang nasib seseorang, siapapun dia, maka kita tidak bisa berbicara sama sekali, karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaannya dan di dalam ketetapannya. Maka kalau begitu kita wajib berbicara dengan dalil. Tidak boleh dengan perasaan, tidak boleh dengan logika, ya. Maka jawabannya adalah khusus untuk paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahwanu ahlin nari azaban Abu Talib, yang artinya manusia yang paling ringan dari penghuni neraka adalah, saya ulangi,
penghuni neraka yang paling ringan siksa adalah Abu Talib. Wa huwa yanta'ilu bina'laini yaghli minhuma dimaghuhu. Dan beliau memakai 2 sendal yang dengannya otak kepalanya mendidih. Dan juga berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan selainnya dari dari Abbas bin Abdul Muttalib, bahwasanya beliau berkata, ya Rasulullah, hal nafa'at Aba Talibin bi syai' fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah Abu Talib mendapatkan kebaikan karena dia sudah menjagamu dan membelamu? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Iya, kalau bukan karena aku, maka niscaya beliau di dalam neraka yang paling dalam. Dalam riwayat yang lain dari Al-Abbas berkata, ya Rasulullah, inna Aba Talibin kana yahutuka wa yansuruka fahal nafa'ahu dhalik. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Talib dulu membelamu, menolongmu, apakah hal itu bermanfaat untuknya? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, na'am, wajadtuhu fi ghamaratin minan nar fa akhrajtuhu ila dahdah. Iya, aku dapati beliau di dalam neraka yang paling dalam, lalu aku keluarkan kepada neraka yang paling rendah. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menyebutkan atau saat disebutkan di sisi beliau paman beliau Abu Talib, maka beliau bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah fayuj'alu fi dahdahin min nar yablughu ka'baihi yaghli minha dimaghuh. Semoga syafaatku kelak bermanfaat pada hari kiamat, dan semoga beliau diletakkan di dasar atau di dahdah, yaitu neraka yang paling ringan, yang hanya apinya sampai kepada kedua mata kakinya, tetapi menyebabkan otaknya mendidih. Maka kita katakan setiap yang meninggal di atas kekufuran, mereka adalah orang yang kekal abadi dalam neraka, baik itu dari kerabat Nabi ataupun selain mereka, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka, kekal abadi di dalamnya, dan neraka adalah tempat kembali yang paling buruk. Dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan akan hal ini. Intinya, kita tidak bisa berbicara tentang nasib seseorang kecuali dengan kabar yang valid, dan kabar yang valid tersebut hanya kita dapati dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, saya ingin mengingatkan, jika ada pendapat dari para ulama yang menyatakan berbeda dengan apa yang disebutkan tadi, maka ini berarti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, wallahu a'lam. Naam. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya, semoga bermanfaat bagi yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali masih di layanan telepon
0218236543. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah dikawasi. Silakan Ibu, pertanyaannya. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bila ada orang yang sakit di Pak Ustadz, sakitnya itu sakit parah. Nah, kan dia kan suka bertawid kepada Allah ya Pak Ustadz, meminta kesembuhan, dan minta dilancarkan rezekinya agar bisa berobat gitu Pak Ustadz. Nah, tapi dia meminta tolong kepada manusia untuk berobat atau meminta tolong kepada manusia kalau misalnya dia tidak mampu dalam mencari rezeki, meminta tolong kepada manusia untuk menolong dia, memberi dia sesuatu untuk dia bisa berobat. Itu yang seperti itu masih cuma tauhidnya apa enggak tauhid? Karena kan bisa dikatakan si orang ini memang dalam keterbatasan kalau tidak begitu mampu gitu. Baik, sudah bisa kami terima dengan jelas Ibu pertanyaan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon diulangi Akhi Ari atas pertanyaannya. Mohon diulangi Akhi Ari atas pertanyaannya. Pertanyaannya Ibu tadi, ada seseorang yang tauhidnya kuat, katanya la ilaha illallahnya masih tertanam kuat, akan tetapi dia sakit. Bagaimana apabila seorang tersebut meminta orang lain untuk mengobati atau berobat? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan tauhidnya dia apabila dia meminta tolong pada orang untuk membiayai atau membantu pembiayaan berobatnya? Apakah tauhidnya itu berkurang atau tidak? Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Minta pertolongan kepada seorang yang masih hidup dalam perkara-perkara yang disanggupi oleh orang yang masih hidup tersebut tidak mengapa. Tidak mengapa. Dan tidak menunjukkan kepada kekurangan tauhid. Karena dia mungkin tidak sanggup untuk bekerja. Dia tidak sanggup untuk membiayai diri untuk pengobatan penyakitnya. Maka pada saat itu, jika dia meminta orang lain agar membiayai pengobatan penyakitnya, maka ini tidak mengurangi tauhid. Kalau memang dia terpaksa untuk meminta bantuan kepada orang yang masih hidup dalam perkara yang disanggupi oleh orang yang masih hidup tersebut. Yang tidak diperbolehkan adalah meminta kepada orang yang masih hidup sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kesembuhan dari penyakit. Tidak ada yang menyembuhkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti rezeki, anak, ketenangan hati dan lain-lainnya dari yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala, maka memintanya kepada selain Allah termasuk kesyirikan. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Nampaknya pertanyaan itu tadi merupakan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan iktikan. Fadhil Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Seperti biasa, jika penutup di dalam penjelasan kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, maka kita meringkas apa yang sudah kita pelajari agar lebih mantap lagi yang sudah kita pelajari. Pada kesempatan kali ini kita mempelajari bab takut dari kesyirikan. Dan bab takut dari kesyirikan ini ada hubungannya dengan bab yang kedua, yaitu mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Karena termasuk mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya adalah takut kepada kesyirikan. Kemudian yang kedua yang sudah kita pelajari yaitu dalil yang pertama, surat An-Nisa ayat 48 kemudian ayat 116. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita wajib khawatir terperosok diri kita ke dalam kesyirikan, karena dosa kesyirikan siapa yang mati di atasnya belum bertobat darinya,
maka tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dia kekal abadi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sudah kita pelajari juga adalah mengapa dosa kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang mati di atasnya. Jawabannya ada beberapa sebab. Satu, karena merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memalingkan hak yang paling istimewa dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah. Yang ketiga, tidak sesuai dengan tujuan penciptaan manusia dan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia, yaitu mentauhidkan Allah. Yang keempat, yang paling parah, menyamakan makhluk dengan Allah. Makhluk yang lemah, yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa disamakan dengan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Kemudian selanjutnya yang sudah kita pelajari juga adalah bahwa di dalam ayat ini terdapat bantahan kepada orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Begitu juga orang-orang Mu'tazilah, bahwasanya Allah mengampuni dosa selain kesyirikan, baik itu dosa membunuh, berzina, minum khamar, berjudi, dan dosa-dosa besar lainnya. Allah akan ampuni jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah tidak diampuni dosa syirik yang mati di atasnya? Apakah ini syirik akbar saja ataukah juga syirik akbar dan syirik asghar? Maka terjadi khilaf di antara para ulama dan kita mengambil pendapat bahwa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dua-duanya. Yang mati di atas dua-duanya maka tidak diampuni oleh Allah, baik itu mati di atas syirik akbar atau syirik asghar. Tetapi para ulama bersepakat bahwa pelaku syirik asghar dia tidak keluar dari Islam dan tidak kekal abadi di dalam neraka. Kemudian dalil yang kedua yang sudah kita pelajari adalah yaitu surat Ibrahim ayat 35, yaitu doanya Nabi Ibrahim agar dijauhkan beliau dan anak cucunya dari menyembah berhala. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita wajib takut terperosok ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena banyak manusia yang terperosok ke dalam kesyirikan. Sebagaimana Nabi Ibrahim, beliau takut, khawatir diri beliau dan anak cucu beliau terperosok ke dalam kesyirikan, maka kita lebih wajib lagi takut terperosok ke dalam kesyirikan. Dan tidak ada yang merasa aman dari terperosok ke dalam kesyirikan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak merasa aman dari terperosok ke dalam kesyirikan. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada Ustadz dan teman-teman kami yang turut membantu terselenggaranya kajian di kesempatan Rabu pagi hari ini. Semoga